Ya, pemirsa, akankah pemecatan Shin Taeyong mempengaruhi persiapan skuad Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio pengamat analis sepak bola. Maksud kami analis sepak bola, Sinder Singh. Selamat sore, Bung Binder. Ya, selamat sore Mbak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, Bung Binder, pertama-tama saya ingin minta pertimbangan Anda. Apakah Anda percaya keputusan pemecatan ini adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan matang-matang? Atau apa kiranya yang menjadi pertimbangan utama kalau menurut Anda? Ya, saya pikir PSSI tidak serta-merta ya langsung memberhentikan Shin Taeyong ya. Pasti mereka sudah memikirkan hal ini bukan saja beberapa pekan, mungkin juga 2 bulan sebelumnya ya, setelah pertandingan lawan China ya. Karena memang kan pertandingan tersebut timnas kita kalah dan juga ada beberapa perubahan di line up yang dilakukan oleh Shin Taeyong yang membuat kita semua penasaran gitu kan. Perubahan-perubahan yang dilakukan di line up dan ternyata permainan dari tim tidak kompak sehingga timnas kalah. Jadi saya pikir ini bukan keputusan yang gegabah, tapi ini keputusan yang saya pikir sudah matang ya dan tidak serta-merta langsung dilakukan. Apalagi kan kita tahu Pak Erick Thohir ini kan serius ya untuk bisa membenahi sepak bola Indonesia. Jadi saya tidak yakin ini adalah resiko yang diambil tanpa memperhitungkan resiko tersebut gitu. Walaupun apapun bentuk keputusannya pasti akan ada resiko. Karena sempat disebut misalnya ada soal strategi bermain, ada soal komunikasi, atau mungkin ada hal lain yang menjadi pertimbangan menurut Anda? Saya pikir sudah jelas ya statement dari Pak Erick bahwa soal strategi dan juga komunikasi karena sekarang kan timnas kita kan banyak pemain yang bermain di Eropa ya dan bisa juga ada masukan dari para pemain sendiri kan ke federasi tentang kesulitan mereka untuk perform di atas lapangan. Jadi memang pergantian ini dilakukan dengan harapan nanti pelatih baru yang masuk bisa menyatukan para pemain sesuai dengan filosofi permainan yang berbeda agar para pemain itu tidak mengalami kesulitan di atas lapangan seperti yang terjadi di pertandingan lawan China, kemudian lawan Jepang, lawan Arab Saudi memang permainan mereka jauh lebih baik ya. Jadi saya pikir pergantian pelatih ini dilakukan untuk bisa membuat para pemain bermain lebih konsisten gitu. Karena kan harapannya adalah agar bisa lolos ke Piala Dunia ya. Apakah itu langsung atau melalui round 4 nanti. Jadi kalau kemudian ada yang mengaitkan misalnya kegagalan di AFF kemarin itu apakah memang menjadi satu-satunya alasan misalnya PSSI melakukan pemecatan karena bicara soal timing, apakah sekarang timingnya atau waktunya yang tepat gitu untuk melakukan pemecatan STY bagaimana menurut Anda? Saya pikir bukan karena Piala AFF ya Mbak, karena kan untuk Piala AFF tersebut dari federasi sudah mengatakan untuk regenerasi, artinya pemain-pemain yang disiapkan adalah pemain-pemain yang nanti akan bisa menjadi bagian dari timnas untuk SEA Games. Jadi saya pikir bukan karena Piala AFF, meskipun ya tentu kita kecewa ya, timnas kita tidak bisa lolos dari fase grup, tapi kita juga perlu pahami bahwa pemain-pemain yang bermain itu kan pemain-pemain muda yang rata-rata usianya 20 tahunan yang belum punya pengalaman bermain di level senior. Jadi saya pikir kita juga perlu memaklumi lah kegagalan timnas kita di Piala AFF lalu, tapi saya nggak rasa ini karena kegagalan di Piala AFF. Dan soal timing, ya kalau kita hitung sekarang masih ada 2 bulan lebih. Ya 2 bulan lebih ini sebetulnya adalah waktu yang cukup lama ya bagi pelatih baru yang nanti akan masuk. Tapi 2,5 bulan ini yang perlu dilakukan adalah komunikasi dengan para pemain, bukan saja para pemain yang bermain di Eropa, tetapi juga para pemain kita yang bermain di Liga Domestik yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi komunikasi antara pelatih dengan pemain sekarang ini harus intensif untuk mencari tahu, ya pelatih baru ini harus mencari tahu apa sebetulnya yang perlu dia lakukan untuk menyatukan para pemain. Artinya sesuai dengan karakter permainan dari pemain-pemain. Karena ini kan pelatih yang baru masuk ya, pelatih yang Iya. baru pertama kali akan masuk melatih Indonesia dan mungkin juga pelatih yang baru pertama kali akan melatih di Asia. Jadi dia juga perlu memahami kekuatan dari tim-tim lawan yang nanti akan dihadapi kan. Kita akan menghadapi Australia, Bahrain, Jepang, dan juga China. Jadi selain juga komunikasi dengan pemain, perlu juga melakukan PR-nya untuk menganalisis tim-tim lawan yang nanti akan dihadapi timnas Indonesia di 4 pertandingan sisa babak kualifikasi Piala Dunia round 3.
Ya, tidak terlalu beresiko, Bung Binder, Anda melihatnya memecat pelatih kurang dari 3 bulan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia itu berarti nanti di bulan Maret begitu ya. Padahal posisi Indonesia sekarang tidak terlalu buruk, masih bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Paling tidak Indonesia sekarang di peringkat ketiga. Analisa Anda seperti apa? Ya, resikonya sangat besar sih Mbak. Secara logis resikonya sangat besar dan memang akan kesulitan tentunya bagi pelatih baru ya. Artinya tidak akan bisa serta-merta langsung menyatukan para pemain karena dia juga perlu memahami karakter para pemain, dia perlu juga melihat performa dari para pemain di masing-masing klub, baru kemudian dia perlu memutuskan apa yang harus dia lakukan untuk bisa memilih starting lineup terbaik dan juga taktik atau strategi yang akan dia pilih. Jadi kalau berbicara soal resiko, ini resiko yang sangat amat besar. Tapi ya segala bentuk resiko nanti akan ketahuannya setelah 2 match di bulan Maret itu. Jadi pergantian pelatih ini memang sangat beresiko bagi tim manapun. Tapi tim-tim lain juga pada saat mereka memang federasinya ingin sebuah perubahan, ya mereka akan melakukan pergantian pelatih tersebut. Bahwasannya nanti pergantian pelatih ini impact-nya positif atau negatif itu belum bisa kita katakan sekarang. Nanti baru ketahuan. Sama saja seperti seorang pelatih. Pada saat dia memilih strategi atau line up, kan ketahuannya setelah pertandingan. Jadi kita harus menunggu setelah 2 pertandingan bulan Maret lawan Australia dan juga lawan Bahrain ya. Karena ini kan adalah momen bagi timnas kita nanti mendapatkan poin. Oke, Bung Binder, pemain kita tadi Anda sempat menyebut pemain kita banyak yang bermain di Eropa. Apakah kemudian menjadi faktor pelatih yang baru nantinya juga harus dari Eropa? Karena clue-nya kan dari Pak Erik itu sempat juga ya seperti itu ya, wawancara di Eropa, dari 3 hanya 1 yang datang dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Ya betul, saya pikir dari Belanda ya, kemungkinan ya, Pak Erik juga sudah mengatakan dari Belanda ya. Apalagi kan para pemain kita nih yang diaspora kan memang asalnya dari Belanda ya, bahkan mereka juga beberapa diantaranya bermain di Belanda. Jadi saya pikir akan dari Belanda supaya komunikasinya lebih baik dan supaya strategi yang dipilih sesuai dengan kemampuan dari para pemain yang bermain di Eropa agar mereka tidak kesulitan untuk bersatu di atas lapangan. Tapi dalam hal ini saya pikir pelatih baru nanti juga harus punya prinsip ya. Artinya punya prinsip jika memang dia punya sebuah filosofi, dia juga perlu menerapkan itu kepada para pemain. Karena kan sebetulnya yang punya kuasa dalam sebuah tim itu kan untuk menentukan strategi dan pilihan pemainnya kan pelatih. Jadi pelatih baru yang nanti masuk pun harus punya prinsip dan harus juga tegas dengan pilihan strategi apapun itu dan juga pilihan-pilihan pemain yang nanti akan dia pakai di line up atau juga untuk menjadi bagian dari skuad timnas. Jadi kita juga butuh pelatih yang tegas untuk timnas kita. Nah, saya harapkan nanti pelatih baru tersebut meskipun sudah ada rumor ya, ada beberapa nama, tapi kan kita belum tahu siapa nanti yang akan dipilih ya. Harus mungkin ada nama-namanya bisa disebut, nama-nama yang Anda dengar siapa saja? Kalau yang saya baca di media sih ada sampai 7-8 nama. Nah ini nggak ngerti juga apa memang dibuat-buat. Karena ya hal-hal seperti ini biasa terjadi. Bahkan rumor-rumor tentang calon pemain diaspora kita juga kan yang akan dinaturalisasi juga sudah banyak. Tapi untuk sementara ini kan seperti yang kita bisa lihat di layar, ada namanya Patrick Kluivert, ada juga Louis van Gaal, dan ada juga Giovanni van Bronckhorst, yang mungkin juga salah satu dari 3 pemain ini. Tapi feeling saya mungkin yang akan dipilih adalah pelatih yang lebih muda ya. Mungkin dalam hal ini Giovanni atau juga Patrick Kluivert. Apalagi 2 pemain tersebut kan pernah menjadi mantan atau pernah bermain bagi timnas Belanda kan. Dan mereka pernah bermain di Piala Dunia juga. Jadi kita butuhkan juga seorang pelatih yang ya kalau memang dari segi kepelatihannya belum begitu berpengalaman, paling tidak dia punya pengalaman sebagai pemain yang pernah bermain di Piala Dunia. Oke. Pelatih yang seperti apa yang paling dibutuhkan timnas Indonesia saat ini? Saya harapkan pelatih yang masuk itu bisa membuat para pemain bermain lebih lepas lagi ya. Artinya tidak terbatas dalam peran mereka di atas lapangan. Karena sebetulnya kalau sekarang kita melihat materi pemain dari timnas kita punya banyak pemain yang sebetulnya skillnya tinggi. Nah mereka ini harus punya kebebasan untuk bereksplorasi. Dan bukan saja pemain yang bermain di Eropa. Pemain kita yang dibina dari kompetisi domestik seperti Marcelino, kan skillnya bagus. Punya juga Asnawi, punya juga Witan, Rizky Ridho kita tahu ada di belakang. Jadi pemain-pemain ini harus bisa juga memanfaatkan atau mengandalkan skillnya. Karena skill itu sangat penting, apalagi pada saat
bersaing di level dunia. Kalau sekarang kan ini kan untuk lolos ke Piala Dunia kan. Jadi kita perlu pelatih itu harus mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemainnya. Nah, saya pikir itu tugas utama dari pelatih baru ini, meskipun ya pressure-nya akan besar dari pelatih baru ini karena kan targetnya untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi keputusan itu sudah diambil, begitu kita tinggal menunggu Ya, pengumumannya tanggal 12 Januari. Dan apapun resikonya ya memang harus dihadapi begitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kans ya, Indonesia betul, untuk masuk, betul. ya mungkin terakhir kans Indonesia untuk masuk Piala Dunia kalau begitu dengan pelatih yang baru, Bung Binder. Ya, saya kan belum tahu juga ya pelatihnya siapa ya dan rekam jejaknya seperti apa. Tapi kalau sekarang kita hitung peluang, maka peluang yang lebih realistis itu lolos ke round 4 dulu. Oke. Minimal ke ronde 4. Nah, itu kita punya peluangnya lebih realistis. Untuk bisa lolos ke round 4, nanti round 4 kita perlu juga melihat siapa lawan-lawan dari timnas Indonesia. Karena kan yang kita akan bersaing untuk lolos ke round 4 itu ada Arab Saudi, Bahrain, dan China. Nah, ini 3 tim juga kan sebetulnya adalah tim yang kuat ya. Namun keuntungan bagi timnas kita ada 2 match di kandang. Lawan Bahrain dan lawan China. Nah, itu yang harus dimanfaatkan untuk mendapatkan 6 poin. Jadi sebetulnya peluang lebih realistis itu adalah untuk saat ini lolos ke round 4 dulu. Baik, baik kalau begitu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Ya, Metro sama-sama. hari ini. Selamat sore. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.